Haleluya. Oh, haleluya. Jesus, glory, haleluya. Oh, Sang El Shaddai bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Tak usah kau takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Shalom semua yang hadir buat mesbah doa keluarga kita yang baru bergabung bersama-sama dengan kita semua. Shalom, semua sehat ya? Semua sehat, amin, haleluya. Kita akan mulai ibadah kita untuk mesbah doa renungan yang saya sudah bagi ke grup masing-masing. Semua bisa baca ya di situ tentang Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Nanti kita akan sama-sama bahas di satu mesbah doa. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Katakan tak usah ku susah, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Ya, salam buat semua yang baru bergabung. Ya, Brother Jeremy, ya, Mr. Key, ya. Selamat berjumpa, bergabung bersama-sama. Tuhan berkati Ibu Rose, ya, Ibu Rose, Ibu Kelvin, ya, Ibu Kelvin, Ibu Diana yang ada di sana, Ibu Ani, ya, Tuhan berkati. Melki, Wineka, Ibu Wineka, Ibu Bapak Ami, salam, ya, Tuhan berkati.
Semuanya ada Dinda ya, Dinda Putri, siapa Dinda? Oke, Tuhan berkati juga Ibu Andri, Helen Kathy, semua Tuhan berkati. Selamat bergabung bersama-sama. Mari kita masuk di mesbah doa. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan berkatnya melimpah. El Shaddai, katakan berkatnya melimpah. El Shaddai. Ya, shalom Rosdi, Tuhan berkati. Sama-sama kita bergabung ya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat semua yang hadir, yang ada di Facebook live streaming mesbah doa bersama ya Tuhan. Malam ini kami berdoa juga buat semua yang ada dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami. Kami bersyukur atas setiap yang sudah Kau berikan bagi kami. Doa ucapan syukur kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus turun atas kami, lawat semua orang-orang ya Tuhan, keluarga-keluarga, anak-anak-Mu, muda-mudi Tuhan, berkati ya Bapa di dalam nama Yesus. Masuk di dalam mesbah doa kami ya Tuhan, biar kiranya Tuhan berkati di keluarga-keluarga kami, mendapatkan sesuatu yang baru. Roh Kudus Kau lawat di dalam hidup kami. Tahu Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga, tidak timbul oleh hati manusia, dan semua Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya. Kami percaya Tuhan, semuanya baik. Kami percaya Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Tuhan berkati semua yang hadir, dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu mesbah doa keluarga kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Urapi kami keluarga-keluarga Tuhan, urapi kami Tuhan Yesus. Biarlah kami dapat mengenal Engkau, mengenal Yesus. Mesbah doa keluarga ini ya Tuhan, hari Jumat tanggal 28 Mei, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, dan kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, shalom buat semua. Ya, hari ini kita akan masuk di satu judulnya Stefanus dengan Roh Kudus ya. Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Mari kita akan masuk di satu sesi di mana kita akan menjelaskan sesuatu yang Tuhan mau dalam hidup kita, yaitu tentang bagaimana kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Katakan amin. Ya, shalom buat semua yang hadir baru bergabung. Tuhan berkati. Jadi kita akan masuk di mana judulnya Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Kita akan baca di satu renungan, yaitu di Kisah Para Rasul pasal 7. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60 ya. Sebelum nanti kita masuk situ, nanti kita akan masuk di pengantar pembacaan. Amin. Sama-sama kita akan masuk di pengantar pembacaan. Haleluya. Haleluya. Dan kita akan masuk pujian dulu ya, sambil menunggu yang lain. Haleluya. Oh, tiada lelah bagi kami, Yesus Kau baikku. Rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus
telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Katakan, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Oh ya, hari ini kita ada satu perayaan ya yang kita yang orang lain belum tahu ya tentang perayaan ini, yaitu perayaan Kamatan dan Gawai, saudara. Sebentar lagi kita akan masuk di Kamatan dan Gawai, yaitu masa perayaan penuaian. Oke, penuaian di Sabah dan Sarawak. Ini satu momen yang bagus, satu momen di mana kita memberkati satu bangsa atau satu suku yang kita akan berkati di dalam perayaan penuaian ini. Buat semuanya, nanti kita akan masuk. Makanya kita semua ini saudara seiman. Katakan saudara seiman. Kita ini saudara seiman, di mana ada kaum, ada suku, ada bangsa, ada satu persatuan di dalam hidup kita untuk menyatukan, supaya kita bisa belajar dari mana kita menghargai, menghormati, dan juga kita bisa merayakan bersama-sama. Katakan amin. Shalom Ibu Yuyun, shalom Ibu Wina. Ya, sebentar lagi ada Kamatan dan Gawai. Nanti kita akan masuk perayaan ini, dan kita akan berdoa bersama-sama melepaskan berkatnya untuk keluarga-keluarga, untuk hari raya penuaian ini. Dan saya sangat antusias, saya sangat semangat sekali, karena ini menjadi perayaan di mana Tuhan memberkati setiap bangsa, setiap suku. Amin. Tuhan memberkati setiap bangsa dan suku, dan kita harus sama-sama bersukacita. Katakan sama-sama bersukacita. Damai sejahtera turun buat bangsa ini dalam nama Yesus. Amin. Jadi ada Kamatan, ada Gawai. Nanti kita akan masuk bersama-sama, persiapkan. Mungkin ada orang-orang yang mereka sudah persiapkan di dapur ya, buat cake yang khas, unik, mereka yang buat dari Sarawak atau dari Sabah. Mereka buat untuk perayaan ini. Mereka buat satu seperti seperti mereka merayakan untuk satu keluarga. Karena saya tidak bisa boleh berkunjung di tempat yang lain karena MCO ini, tetapi saya merasakan sukacita waktu saya lihat mereka buat sesuatu yang baru, seperti misalnya tadi yang saya katakan, yaitu buat cake, buat banyak cake. Ada cake yang kecil yang mereka buat. Puji Tuhan, semua rasa sukacita. Amin. Jadi ini membuat kita sama-sama bersukacita dalam perayaan penuaian ini, yaitu Kamatan dan Gawai. Saya bersukacita buat mereka yang merayakan, persiapan merayakan, dan saya akan berdoa buat setiap keluarga-keluarga yang merayakan penuaian nanti dalam hari Ahad nanti ya. Sebelum kita akan masuk di dalam mesbah doa ini, saya akan berdoa buat keluarga-keluarga, khususnya di kaum suku-suku kaum Sarawak, dan juga buat Sabah, Kamatan, Gawai, perayaan penuaian. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati ya. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Ya, shalom buat Ame ya, shalom buat istri saya, shalom buat Ibu Hilda. Jadi perayaan penuaian ini, saya kembali lagi, perayaan penuaian ini mereka bersukacita karena hari raya penuaian yang mereka dapat di satu momen yang penting. Amin. Di satu momen yang penting, di mana keluarga-keluarga mereka bersukacita, damai, sejahtera. Oh, shalom Ibu Kisti, John yang ada di Miri ya, shalom, Tuhan berkati. Ya, jadi hatinya saya pernah tahun lepas merayakan di satu keluarga, ada berapa keluarga, ada sekitar 10 keluarga saya kunjungi waktu mereka ada Kamatan, Gawai. Saya bersukacita, saya mendoakan mereka. Ada satu hal yang saya yang saya ungkapkan, yaitu tentang bagaimana kebersamaan, together bersamaan itu penting buat satu kesatuan untuk keluarga, khususnya buat orang-orang yang merayakan raya penuaian. Amin. Jadi itu menjadi kekuatan buat kita di kebersamaan. Katakan kebersamaan. Amin. Kebersamaan penting, saudara. Haleluya. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini
rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Yesus, oh Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Katakan, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ayo yang di rumah-rumah bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu kasih, sejalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat melupakan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. 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 Tuhan Yesus tidak akan memisahkan kita dari kasih-Nya. Katakan amin. Dia akan selalu bersama saya, bersama saudara, bersama saya akan sebutkan namanya, bersama istri saya Jasmine. Tuhan Yesus akan bersama dengan Ibu Elis. Tuhan Yesus akan bersama dengan Ibu John Christy. Tuhan Yesus akan bersama dengan Repika Manalu, Ibu Hilda, buat Amei, buat Ibu Wina, buat Bu Yuyun, dan buat siapa lagi, buat Bu Helen. Tuhan Yesus akan bersama dengan Ibu Ros, Rosdi, Melki. Tuhan Yesus akan selalu bersama dengan kalian. Dan ingat, tidak akan memisahkan kita semua. Buat semua, Ibu Ineke, Bapak Aming, dan juga buat setiap orang yang hadir. Ibu Diana, Ibu siapa lagi, banyak, Bapak Ki. Semuanya Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan Brother Jeremy juga. Tuhan berkati, amin. Katakan amin, haleluya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan amat baik, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan buat kiri, buat di rumah-rumah, atau tulis di sini, Tuhan Yesus baik buat saya. Amin. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Haleluya. Mari kita masuk di dalam firman Tuhan, yaitu mesbah doa, khususnya belajar di renungan yang saya sudah bagi di grup ya, tentang Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Katakan Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Jadi firman Tuhan dikatakan di sini tentang bagaimana kita membaca di Stefanus dipenuhi kuasa Roh Kudus, yaitu di mana dia ada satu kesaksian. Amin. Satu kesaksian di mana dia akan bagaimana mereka menyatakan di dalam hidupnya, yaitu seorang martir ya, seorang murid, seorang orang martir, seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, yaitu Stefanus. Di mana ketika itu Stefanus mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau kesaksian-kesaksian luar biasa, saudara. Saudara dan saya juga bisa menjadi contoh teladan seperti Stefanus ya. Di situ kita akan baca bersama-sama di Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Mari kita berdoa bersama-sama dulu sebelum kita masuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini hamba berdoa buat setiap keluarga-keluarga yang ada di rumah-rumah Tuhan.
Tuhan Yesus, kami belajar firman mesbah doa malam ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami renungkan, kami Tuhan teladani di dalam setiap hidup kami seperti Stefanus, seperti Tuhan Yesus dan semua dalam tokoh-tokoh Alkitab. Kami percaya kami diberkati ya Tuhan. Berkati firman-Mu sebentar ya Tuhan, yang kami akan belajar bersama-sama Tuhan. Berkati juga buat di rumah-rumah, keluarga-keluarga Tuhan, berkati di dalam nama Yesus. Kami percaya ada sesuatu Roh Kudus yang akan nyatakan dalam hidup mereka. Kami tahu Tuhan turun atas mereka di dalam nama Yesus. Berkati semua buat setiap hidup kami ya Tuhan. Nyatakan ya Bapa di dalam firman-Mu, biar menjadi renungan ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya benih yang ditanam di tanah yang subur akan menghasilkan buah yang baik ya Tuhan. Seperti Maria tunduk di kaki Yesus. Dan apa yang kami dengar, kami pikirkan semua Tuhan hanya untuk di dalam nama-Mu ya Bapa. Alkitab ini, kami firman ini Tuhan Yesus akan menjadi kekuatan bagi penuntun mesbah doa kami. Dalam nama Yesus berkati ya Tuhan. Benih yang tidak berasal daripada-Mu ya Tuhan. Hai si jahat atau apapun ya Tuhan yang menghalangi di dalam setiap hidup kami. Dan juga jaringan-jaringan semua lain-lain dan network, semua coverage Tuhan, berkati mereka agar mereka semua mendapatkan live streaming ya Tuhan dengan baik dan berjalan ya Tuhan dengan baik di mesbah doa malam. Dalam nama Yesus, kuasa dari Yesus Tuhan turun atas kami dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami persiapkan firman ini dengan kasih-Mu, dengan damai sejahtera-Mu turun atas kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur, dan kita percaya, katakan amin. Haleluya. Shalom, yang baru bergabung, iya ada yang baru bergabung, siapa ya ini? Oh, semua yang bergabung, Ariance, Feby, ya. Shalom Feby, Tuhan baik semuanya. Oke, haleluya. Ibu Dita, shalom Ibu Dita. Oke, yang lain akan bersama-sama. Mari kita masuk di Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54-60. Saya akan baca buat saudara ya. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54-60. Mari kita belajar bersama-sama tentang Stefanus diurapi Roh Kudus. Kata amin. Ada Bapak Libin. Shalom Bapak Libin. Shalom Pak. Tuhan berkati Bapak. Ya, shalom Ibu Iti. Ya, shalom Ibu Iti. Ya, shalom semuanya. Mari kita baca di sama-sama dengan Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54-60. Di situ dikatakan bagaimana kita tahu apa yang terjadi ketika itu Stefanus sebelum dia mati meninggal sebagai martir ya. Mari kita baca bersama-sama. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. 54 Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54-60. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agung agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati dan mereka maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Dan ayat 55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit dan penuh lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit dan terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota dan melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini. Janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu Stefanus katakan, meninggallah ia. Dan Saulus meninggallah ia. Artinya dia sudah meninggal ketika dia menceritakan kesaksian dari ayat pasal yang ke-7 sampai 1 sampai ayat yang ke-53, saudara. Kesaksian Stefanus sangat luar biasa. Katakan amin. Jadi Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Bagaimana caranya Stefanus dipenuhi dengan Roh Kudus? Saudara bisa tahu bagaimana caranya? Karena Stefanus
dekat dengan Tuhan. Katakan Stefanus dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan Yesus, dan dia dekat dengan murid-muridnya. Ketika itu dia berdoa bersama-sama, dan mungkin pada saat itu mereka ada di loteng Yerusalem, mereka bersama-sama, saudara, di 3.000 5.000 orang bersama-sama itu berdoa, saudara. Ya, ya, shalom Pak Tesa, ya shalom. Jadi akhirnya Tuhan memberkati Stefanus melalui kesaksiannya, saudara. Stefanus penuh dengan Roh Kudus itu bukan hanya hanya dilawat begitu saja, tetapi dia sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Ya, ya. Oke, nanti saya akan tulis ya. Mungkin istri saya, Hani, ya, istri saya akan masuk di itu ya, tulis ya. Oke, Stefanus di sini dikatakan bahwa dia bersama-sama dengan mereka semua, tetapi dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Katakan amin. Jadi, ketika dia menceritakan kesaksiannya kepada semua orang di situ, tapi ada orang yang tidak suka kepada Stefanus, amin. Yaitu orang-orang apa? Orang-orang Mahkamah, mungkin di situ dilihat anggota-anggota mahkamah. Nah, anggota mahkamah ini mereka sudah ada pelajaran ya, mereka sudah pelajari tentang Alkitab, saudara. Bayangkan, saudara, mereka ada orang Farisi di situ, mungkin ada orang Saduki di situ, dan juga mereka ada satu, yaitu bernama Saulus, yaitu Paulus, yang mereka bersama-sama dengan Stefanus, mereka menghantam Stefanus untuk dibunuh, saudara. Jadi mereka diseret bersama-sama dengan satu pengadilan, dan mereka tidak bisa berdaya lagi. Stefanus sudah tidak berdaya lagi. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Mereka menyeret dia, ayat 58, mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang Buddha yang bernama Saulus. Wah, bernama Saulus, jahatnya, saudara ya. Seorang penginjil bersama Paulus itu sangat luar biasa, saudara. Tapi ketika dia belajar firman Tuhan ini tentang bagaimana Stefanus diurapi Roh Kudus, mereka sangat tercengang, saudara. Mereka sangat bingung, kenapa seperti ini? Stefanus kok bisa berkhotbah? Mereka bisa ubah orang-orang yang mungkin yang tadinya tidak ikut Tuhan, mungkin mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, semua diubahkan oleh Stefanus ketika dia khotbah bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada saja yang tidak suka dengan Stefanus. Dan hari itu juga di ayat yang 54 sampai 60, artinya Stefanus siap-siap untuk dipanggil Tuhan untuk sebagai martir, saudara. Artinya Roh Kudus ada dalam hidup Stefanus, dan mereka tidak bisa mengerti perbuatan mereka, tetapi Stefanus minta pengampunan kepada mereka. Nah, di situ dikatakan sambil berlutut dan ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka," dan dengan perkataan ini meninggallah dia. Artinya Stefanus berkata kepada Allahnya, kepada Tuhan Yesus, "Jangan tangguhkan dosa kepada mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sama seperti Tuhan Yesus di kayu salib. Oh, Ela Sabachthani, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan ampuni mereka. Amin. Artinya di setiap renungan pembacaan firman Tuhan di sini dikatakan kita harus senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus dengan tetap dalam kuat sekalipun mengalami penganiayaan. Amin, saudara. Shalom, saudara. Shalom. Jadi kita fokus ya. Kita harus kuat di dalam iman ketika kita dianiaya. Amin. Saudara, kalau dianiaya oleh seseorang siapa saja, mungkin saya tidak suka, mungkin agama atau misalnya nama Yesus dibenci. Tapi ini di sini, saudara tetap kuat di dalam iman sekalipun mengalami penganiayaan seperti Stefanus di dalam Alkitab. Amin. Nanti akan ada penganiayaan atau sesuatu nanti penganiayaan nanti ke depan, saudara, aku harus kuat. Amin.
Jadi penganiayaan itu iman kita harus kuat dan senantiasa kuat melayani Tuhan sekalipun saat dalam keadaan sulit dan menderita. Amin. Di dalam keadaan sulit menderita kita tetap harus melayani, bekerja bersama dengan Tuhan. Dan keadaan sulit apapun seperti pandemi PKP ini, MCO, saudara harus kuat. Mungkin penganiayaan saudara bukan di tempat pekerjaan, bukan di tempat orang-orang yang dekat, tapi penganiayaan itu bisa aja di dalam diri saudara. Mungkin pikiran penganiayaan itu ada dalam hidup kita. Mungkin kita pikir, oh kenapa saya seperti ini, kenapa saya seperti itu, saya lakukan ini salah, saya lakukan ini salah. Oh Tuhan, kenapa menjadi masalah menjadi banyak. Ingat, penganiayaan bisa berupa apa saja. Tuhan kerjakan buat saudara dan saya itu ada dalam hidup pribadi kita. Masalahnya kita mau dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus tak? Masalahnya ini saudara. Ketika saudara bimbang, ketika saudara banyak pergumulan, saudara tidak fokus kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kuat di dalam iman. Setiap apa yang terjadi itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Pribadi saudara, jangan kita rasa banyak masalah. Oh Tuhan, saya banyak masalah. Tuhan, saya banyak pergumulan. Tuhan, saya banyak hal yang saya harus kerjakan. Ingat, Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Amin. Tuhan selalu hadir dalam kita. Sama seperti Stefanus. Saya rasa ketika Stefanus berdoa buat orang-orang ini, dia sangat diberkati saudara. Stefanus ini sangat diberkati. Amin. Dia sangat sukacita dan sudah disampaikan apa yang sudah Tuhan kerjakan buat Stefanus dan semua orang. Dan dia melahirkan satu murid bernama Saulus, yaitu Paulus, sebagai martirnya dia. Dan dia digantikan oleh Rasul Paulus dan dia luar biasa di dalam penginjilan. Bersama-sama dengan kita juga seperti itu. Semua kita harus kuat, katakan kuat. The power of God. Kita harus kuat di dalam iman. Yang pertama, kuat di dalam iman, kuat di dalam penganiayaan, kuat di dalam hidup kita pribadi bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kuat bersama-sama dengan keluarga kita. Ayo mari gabung bersama-sama seperti ini, mesbah doa malam. Ayo kita bangun mesbah doa pagi. Setiap pagi kita berdoa. Ayo mari kita bersama-sama dengan anak berdoa bersama-sama. Katakan amin. Jangan saudara lalai, jangan saudara hidup seperti orang yang sudah jauh dari Tuhan. Jangan seperti saudara. Kita harus dekat dengan Tuhan. Ini masa-masanya penting, sangat penting buat kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin. Supaya Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan saya seperti Stefanus. Nah, yang terakhir, apa yang kita harus terapkan di sini? Amin. Apa yang kita harus terapkan dalam hidup saudara dan saya? Apa? Yang pertama, ketika kita hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus, maka kita akan mampu menghadapi setiap kesukaran. Amin. Katakan amin. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup saudara, oh Tuhan, saya mau Tuhan Roh Kudus ada dalam hidup kita. Kemarin kita sudah lepas 10 hari ketika pencurahan kuasa Roh Kudus ada dan mereka berkumpul bersama-sama. Ketika kemarin ya, perayaan pencurahan kuasa Roh Kudus itu ada di dalam hidup mereka. Itu yang momen-momen kita mau supaya kita peristiwa-peristiwa itu diingat kembali. Oh Tuhan, terima kasih Yesus buat pencurahan kuasa Roh Kudus. Nah, masalahnya kita mau nggak dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus? Amin. Masalah yang paling penting, kita mau nggak dipenuhi kuasa Roh Kudus seperti Stefanus. Kadang-kadang kita mau seperti apa yang mau Stefanus, tapi kadang-kadang kita tidak berani saudara. Amin. Kadang-kadang kita sudah lihat masalah, lari, sudah ke sana kemari, Tuhan jauh, semua dijauh. Saudara stop di sini saudara. Saudara dan saya harus berani melangkah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, supaya apa yang terjadi oleh firman-Nya dan semua kita melangkah dan Stefanus seperti Stefanus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan kita bisa menghadapi semua dengan kesukaran. Ketika Roh Kudus hadir dalam saudara dan saya, maka Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Apa yang kita harus terapkan? Kita harus mengampuni saudara. Saudara dan saya, kita harus mengampuni. Jangan kita tidak mengampuni. Jangan kita hanya
hanya lip service saja. Tahu saudara, lip service, oh ya oke, udah ya, makasih ya, oh saya ampuni kamu lah, saya ampuni kamu lah. Jangan lip service, tapi dengan hati, dengan kasih saudara. Saudara mungkin ada yang kecewa, atau saudara mungkin ada yang sedih. Saya berdoa buat saudara supaya kembali seperti apa yang Tuhan mau, yaitu selalu mengampuni. Seperti Stefanus, katakan amin. Kita harus seperti Stefanus untuk bisa mengampuni, katakan amin. Kita harus mengampuni, katakan mengampuni. Saudara kalau tidak mengampuni, tidak mengasihi, itu percuma saja. Itu seperti tong kosong, saudara. Seperti ada tong, tak ada isinya, tak ada bunyinya, saudara. Amin. Dan kita harus mengampuni dan mendoakan yang telah berbuat jahat kepada kita. Amin. Stefanus dikatakan di ayat yang terakhir, sambil berlutut dan ia berseru dengan suara yang nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Karena, dan ia dengan perkataan itu ya meninggallah ia. Dia sudah mengampuni loh saudara. Dia sudah mengampuni dulu sebelum dia meninggal. Artinya mereka tidak tahu apa-apa. Dan itu yang mereka buat, itu yang Stefanus buat. Supaya apa? Supaya dia diberkati. Amin. Sebagaimana kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Tuhan, ayo mari kita mengasihi, mengampuni, lepaskan pengampunan. Oh Tuhan, saya minta ampun ya Tuhan. Mungkin ada yang kecewakan ya Tuhan kepada saudara saya. Mungkin ada yang kecewakan, mungkin ada salah paham. Tuhan ampuni kami. Ampuni. Amin. Jangan ada sisa-sisa tentang dosa, sisa-sisa tentang luka, sisa-sisa tentang kesedihan, sisa-sisa yang mungkin dalam pikiran kita. Jangan ada saudara seperti itu. Jangan ada seperti itu. Saudara, saya tekankan semua harus hilangkan. Kita harus hilangkan hal-hal seperti ini. Supaya apa? Supaya kita mau bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Supaya seperti apa yang Stefanus kerjakan juga terjadi dengan kita. Katakan amin. Saya katakan sekali lagi, seperti apa yang Stefanus kerjakan, maka akan terjadi juga. Kerjakan buat kita semua. Amin. Itu penerapannya ya. Apa yang kita harus terapkan. Aplikasinya. Practical aplikasi. Oh ada Bapak Immanuel. Ya Salam ya, ada di Batam ya. Sorry Samputra Immanuel. Salam. Ya itu yang terjadi ya. Dan ketika aplikasinya, saudara dan saya aplikasinya apa? Yang pertama, hiduplah dengan kuasa, yaitu penuh dengan Roh Kudus. Pertama ya saudara, kita harus hidup dengan penuh Roh Kudus. Untuk menghadapi segala sesuatu, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu lembut saudara. Roh Kudus itu penuh kasih. Dan berdoa di dalam Roh Kudus dan dipujilah di dalam Roh Kudus. Dan setiap bangunlah berhubungan dengan karib dengan Roh Kudus. Cuma ini saja saudara, kita punya guns, poinnya, senjata kita untuk mengaplikasi hidup kita seperti Stefanus. Kita harus dipenuhi Roh Kudus, kita harus membangun hidup dengan Roh Kudus, kita harus berdoa dan memuji, menyembah dengan Tuhan Roh Kudus yang menjadi pendamping hidup kita, penolong hidup kita, dan kita harus membangun hubungan kita bersama dengan Roh Kudus. Ingat saudara, yang pertama kita harus berdoa dengan Roh Kudus, kita memuji, menyembah dengan Roh Kudus, dan yang terakhir kita harus membangun hubungan, amin, membangun hubungan dengan Roh Kudus. Katakan amin. Itulah yang terjadi oleh Stefanus supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Saudara dan saya yakin percaya ketika kita berkata-kata, ketika berdoa, berkata-kata berdoa, Tuhan Yesus, hari ini saya mau dipenuhi Roh Kudus. Hari ini Tuhan Yesus, saya mau diubahkan. Hari ini juga saya mau Tuhan, hati saya tidak akan mau hidup yang lama. Hari ini juga saya tidak mau berpikiran-pikiran yang negatif, mengecewakan. Tuhan Yesus, stop Tuhan, ampuni kami Tuhan, berikan kami hidup yang baru dengan kuasa Roh Kudus. Katakan amin. Dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus itu yang akan memberikan kita kekuatan. Roh Kudus yang akan memberikan diperbaharui bersama-sama. Amin. Dan ingat, percaya buat saudara dan saya, tidak ada yang mustahil. Roh Kudus akan kerjakan mulai sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Katakan amin.
Kita harus ada bangun Roh Kudus. Haleluya. Amin. Di sini kita sudah paham seperti apa yang sudah Tuhan kerjakan hari ini. Mari kita akan masuk di dalam mesbah doa bersama-sama. Saya akan berdoa bersama-sama yang hadir tempat ini, Tuhan. Di dalam live streaming, Tuhan Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, buat bersama-sama mesbah doa ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ku buka hati untukmu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saudara, hari ini saudara buka hati. Saya akan mendoakan buat semua keluarga-keluarga, siapa saja yang ada di sini. Saya akan berdoa. Saudara harus buka hati. Hari ini adalah masa-masanya kita memerlukan Roh Kudus. Masa-masanya kita membutuhkan Roh Kudus. Masa-masanya kita membangun hubungan dengan Roh Kudus. Katakan amin. Ku buka hati untukmu Tuhan. Ku buka hati bersamamu Yesus. Katakan, jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati Yesus, ku buka hati untukmu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari katakan, ku buka hati, ku buka hati untukmu Tuhan Yesus. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ya Tuhan, jamah kami ya Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat semua yang hadir ya Tuhan di rumah-rumah. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, yang ada di live streaming Facebook ya Tuhan, Engkau lawat ya Tuhan Yesus. Jamah keluarga-keluarga, jamah ibu dan suami, suami istri, ibu dan bapak ya Tuhan, semua orang tua dan anak Tuhan Yesus. Kami hamba-Mu berdoa ya Tuhan, biarlah Roh Kudus menjamah setiap keluarga-keluarga kami dalam mesbah doa malam ini ya Tuhan, bersama keluarga, bersama anak kami. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu ya Tuhan, berikan ya Tuhan pembaruan yang hidup bagi kami. Sebagaimana Stefanus diurapi, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, itu sudah akan dikerjakan pada hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan yang melawat dan menjamah, membuka hati setiap orang-orang di dalam hidup kami ya Bapa. Berkati ya Tuhan Yesus, berkati semua yang hadir, yang bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kekuatan yang baru, di mana musim-musim ini Tuhan, sangat sulit ya Tuhan kami menyembah dengan kuasa Roh Kudus. Kami sangat sulit ya Tuhan tidak bersama-sama denganmu ya Bapa. Sangat-sangat sulit ya Tuhan, di mana masa-masa kami tidak bersama dengan kamu. Ya Tuhan, hari ini kami tunduk ya Tuhan, berlutut di kaki-Mu ya Tuhan Yesus.
Tuhan berkati keluarga kami. Hari ini kami mau dilawat oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan lawat semua keluarga-keluarga. Tuhan lawat semua suami istri di dalam hidup mereka. Bersama-sama ya Tuhan. Roh Kudus membangun hubungan yang baik ya Tuhan. Membangun di mana kami bersama dengan Engkau Yesus. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan berkati Tuhan setiap yang melihat Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus di mesbah doa malam ini. Kami percaya ada kesembuhan, kami percaya kami ada pemulihan, kami percaya Roh Kudus ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kekuatan di hidup kami, dan kami akan diubahkan oleh kuasa yaitu Roh Kudus yang menjamah dalam hidup kami. Sebagaimana firman Tuhan katakan, apa yang terjadi dalam hidup kami akan dikerjakan akan masa-masa yang datang ya Tuhan. Kami percaya keluarga ini akan dimenangkan, keluarga ini akan dihidupkan kembali dalam kasih-Mu ya Tuhan. Dihidupkan kembali dalam setiap Roh Kudus. Tuhan berkati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan. Kami percaya ada kekuatan yang baru, semua karena anugerah-Mu. Damai sejahtera turun atas kami di dalam nama Yesus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Katakan amin. Ya, haleluya. Shalom buat semua yang hadir. Mungkin kita akan bisa berbora-bora bersama ya di sini sekejap ya. Mesbah doa malam ini memang kita akan biasa kita lakukan setiap minggu hari Jumat ya. Oke, shalom buat semua ya, yang baru hadir semua join, dan mungkin ada yang lambat, tidak apa. Semua bisa lihat di Facebook saya di sini. Semua bisa sama-sama ya. Ya betul, Brother Jeremiah, jangan ada kepahitan, kecewa dalam Roh Kudus. Ada kasih, kelembutan, sukacita. Katakan amin. Betul. Ya, Ibu Yuyun, ya terima kasih kehadirannya. Bapak Ibu Dermawan, ya di Medan. Tuhan berkati. Semua Bapak Libin, Ibu Wina, Ibu Hilda, Shalom, dan semua tetap semangat ya. Semangat di dalam Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik, Roh Kudus tetap hadir dalam hidup kita. Amin. Saya menyapa Ibu Ros ya, Ibu Ros, Shalom. Bapak Kennedy ya yang ada di musibah. Bapak Kennedy, semua Ibu Wina, Ibu Eva, Shalom Ibu Eva, Tuhan Yesus berkati. Ibu Jasmine, Ibu Ame, Ibu Iti, Shalom Ma Iti, makan-makan ya. Ibu Kisti, Grace ya, John, Ibu John yang ada di SOG Miri ya, Tuhan berkati. Bapak Teset ya, semua Tuhan Yesus berkati. Dan kita kembali hari Minggu, kita ada satu perayaan penuaian. Hari Minggu Ahad saya akan ibadah Ahad online seperti biasa, seperti ini. Saya akan berdoa buat saudara dan semua yang merayakan penuaian, yaitu kamatan atau gawai. Saya berdoa sekalipun kita akan nanti ada ibadah online. Saya bersama-sama untuk perayaan nanti ya, perayaan penuaian, gawai. Semakin dekat, semakin semakin bahagia, semakin sukacita. Katakan amin. Tuhan Yesus baik. Ya, semua Tuhan berkati. Shalom ya. Tetap semangat. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Saya tutup mesbah doa ini untuk hari Jumat. Kita berjumpa hari Ahad di dalam masa ibadah online pukul 8 malam ya. Ahad malam pukul 8. Tuhan berkati. Shalom.